Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham jagoan di daerah, dividen besar, fundamental bagus, valuasi wajar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Di video ini, Mimin mau bahas saham daerah lagi. Punya dividen besar dengan kinerja yang stabil, membuat perusahaan ini jadi menarik. Sebelumnya, kita sudah bahas saudaranya, yaitu BJTM. Berdasarkan permintaan subscriber, di video ini kita akan bahas pesaing kuatnya, yaitu BJBR. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat berdiri tahun 1972. Artinya, saat video ini dibuat, BJBR sudah berusia sekitar 49 tahun. Perusahaan ini bisa dikatakan cukup senior karena sudah berusia hampir 50 tahun. Namun, jika dibandingkan BJTM yang berdiri tahun 1961, BJBR masih berusia lebih muda. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BJBR punya aset 150 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 140 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 10 triliun atau 7,14% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 150 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan 89,75 triliun. Artinya, 59,83% aset perusahaan berada dalam bentuk kredit yang diberikan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 2,06 triliun atau 2,35%. Selain kredit yang diberikan, ada juga surat berharga. Dari total aset 150 triliun, perusahaan punya surat berharga sebanyak 25,97 triliun. Artinya, 17,31% aset perusahaan berada dalam bentuk surat berharga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 14,5 triliun atau 126,42%. Kedua, liabilitas. BJBR punya liabilitas 132 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 122 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 10 triliun atau 8,20% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 132 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah 109 triliun. Artinya, 82,58% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 10 triliun atau 10,10%. Selain simpanan nasabah, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 132 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 11,76 triliun. Artinya, 8,91% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diterima. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,46 triliun atau 4,07%. Ketiga, ekuitas. BJBR punya ekuitas 11,8 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 11,95 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,15 triliun atau 1,26%. Dari total ekuitas 11,8 triliun, perusahaan punya saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebanyak 3,81 triliun. Artinya, 32,29% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,74 triliun atau 24,10%. Keempat, pendapatan. BJBR punya pendapatan 6,47 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 6 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,47 triliun atau 7,83% dalam satu tahun terakhir ini. Kelima, biaya pokok pendapatan. BJBR punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,78 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 2,93 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 0,15 triliun atau 5,12% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BJBR mampu menghasilkan laba sebanyak 0,92 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 0,8 triliun,
Berarti laba perusahaan naik 0,12 triliun atau 15% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BJBR punya ROE 15,62% dengan NPM 13,07%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 1174%. Perusahaan punya rasio profitabilitas yang cukup menarik dengan angka 10%. Namun dari segi DER, Mimin merasa persentase BJBR sudah sangat tinggi. Meski perbankan punya DER di atas 100%, tapi jarang yang punya DER di atas 1000%. Untuk itu, sebaiknya kamu analisa mendalam lagi jika tertarik membeli saham ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,15 kali dan PBV 1,12 kali. Rasio PER dan PBV memang masih menarik, tapi sudah tidak bisa dikatakan murah. Harga saham yang berada di pasar sudah lebih tinggi dari modal per lembarnya. Meski PER masih di bawah 10 kali, tapi kebanyakan analis menggunakan rasio PBV untuk sektor perbankan karena lebih akurat. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena adanya pertumbuhan surat berharga. Jadi, aset BJBR tumbuh bukan karena penyaluran kredit, tapi karena pembelian surat berharga. Kedua, liabilitas tumbuh karena simpanan nasabah yang bertambah. Ketiga, meski komposisi ekuitas terbesar berada pada saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya, tapi penurunan di periode ini karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Keempat, laba bisa naik 15% karena pendapatan yang bertumbuh dan biaya bunga yang berkurang. Kelima, rasio profitabilitas BJBR cukup menarik, tapi DER-nya sudah sangat tinggi. Keenam, valuasi saham perusahaan sudah tidak murah, tapi masih cukup wajar. Demikian analisis singkat saham BJBR berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Thank you.